Berarti fix nih sekarang. Bisa jadi juga sih Xbox-nya jungler, Bisa. Elisnya ke XP. Iya kan? Nathannya ke gold. Bisa jadi tuh. Atau Nathannya jungler untuk Elisnya ke gold. Si Xbox-nya ke XP. Itu kemungkinan yang Kemungkinan terjadi ya flex banget masalahnya sekarang itu. Kita lihat aja nanti bagaimana hasilnya di Land of Dawn. Tapi satu hero terakhir yang akan diambil adalah Kagura. Oke, Kagura untuk mid laner dari anak-anak RRQ Senna. Dan itu dia 10 hero yang udah dipilih sama RRQ Senna dan juga Kaizen Fragnan. Gitu pun juga dengan 10 hero yang udah di-ban oleh kedua belah tim. Kaizen Fragnan harusnya mampu memiliki mindset resiliensi untuk bisa bangkit kembali dari kegagalan mereka di game pertama. Dan mereka yakin pastinya di game yang kedua kali dengan komposisi hero yang seperti ini mereka bisa merenggut kembali kemenangan mereka dan menyamakan kedudukan. Apakah Kaizen Fragnan akan bisa menyamakan kedudukan atau memang RRQ Senna? Nih, RRQ Senna yang akan mengambil poin penuh dari Kaizen Fragnan di match pembuka dari grup stage hari ini. Akan ada 2 pertandingan dari grup A, akan ada 2 pertandingan dari grup B yang semuanya akan kita berikan kepada kalian semua nih ya. Bener banget buat kalian para pendukung kedua tim ini buruan spam di kolom komentar. Buat kalian pendukung RRQ, Viva RRQ, dan buat kalian pendukung Kaizen Fragnan, kalian boleh spam di kolom komentar juga dengan hashtagnya biar yang lain tahu juga nih. Yang lain tahu juga hashtagnya apa, karena sebentar lagi kita akan masuk ke game yang kedua. Game penentuan antara Kaizen Fragnan melawan RRQ Senna. Let's check this out. Let's go. Seperti biasa kita akan melihat deretan dari para hero ini akan mengisi dari masing-masing lane-nya. Dan Nathan akan menjadi jungler. Lalu untuk pemain dari RRQ Senna kita udah tahu lah pasti Karina akan menjadi jungler ya. Oke, dan ini kemungkinan yang benar terjadi ya Pak Pulung, di mana Nathan-nya yang menjadi jungler tapi kali ini Ether diganggu begitu saja. Kuhaku coba untuk mulai mengambil alih pergerakan layaknya game yang pertama dan bahkan langsung dibalikin keadaan begitu saja. Trading kill terjadi di detik 55 menuju menit yang pertama Pak Pulung. Tetap akan menjadi keuntungan untuk Kaizen Fragnan di mana mereka berhasil untuk mengambil satu jungler utama yang dimiliki oleh RRQ Senna loh. Akan ada keterlambatan dari sisi farmingan karena untuk sekarang ternyata Nathan mendapatkan gangguan yang sama juga walaupun dirinya nggak berhasil ditumbangkan. Berbeda sedikit dengan pergerakan dari Karina yang emang harus pulang dulu ke arah base yang dia miliki. Mereka coba untuk melakukan mirroring sih, dimana dari Rafael sendiri di game sebelumnya dia nggak mau mengganggu pergerakan, tapi Violence memang mengganggu pergerakan dari jungler Kaizen Fragnan, dan yang membuat Kaizen Fragnan berhasil melakukan mirroring. Kali ini pun mereka langsung melakukan encounter 2 hero. Don Rawalkin digunakan begitu saja tapi nice try dalam bahaya. Coba untuk mulai mundur ke belakang terlebih dahulu namun masih bisa menyelamatkan dirinya dan tak terpick off. Flame shotnya masih bisa ditahan damage oleh Lord Kuhaku di area mid lane turret yang kedua. Saling menginvasi dari masing-masing jungler, dan namun di atas sana ada pergerakan antara Clean dan Elis yang mungkin untuk di early game seperti ini agak sedikit tidak berimbang ya, karena damage dari Clean akan jauh lebih besar lagi. Aethernya udah level 4, udah siap untuk mendapatkan siapapun yang ada di bagian depannya dengan Shadow Assault yang dia miliki. Dance of Death, Dance of Blood siap untuk diaktifkan dan juga langsung menabrak karena beberapa pemain yang dimiliki oleh Kaizen Fragnan. Dan bener aja di bagian tengah udah ada satu korban dan itu adalah Cecilian. Oke, mid laner dari Kaizen Fragnan pun kembali direnggut nyawanya. Ether coba untuk mulai mengambil alih satu buah turtle. Gak adanya observasi membuat Kaizen Fragnan kemungkinan akan merelakan turtle yang pertama direnggut begitu saja oleh Ether dari RRQ. Tapi mereka akan melakukan mirroring di mana mereka ingin mendapatkan satu buah advantage dengan menggerus gold shield turret, dan bahkan dia memulangkan Clean ke dalam base turretnya yang membuat 3 hero dari Kaizen Fragnan bisa mengambil untung karena memang dari hero-nya RRQ juga masih terbilang jauh walaupun ada Violence di area bawah sana. Tapi sepertinya mereka mengurungkan niat ya sejauh ini karena emang nggak mau di-push sepertinya dari satu shield yang ada di atas sana, karena sekarang di bagian bawah invasi yang dilakukan oleh pemain dari RRQ Senna. Last Insanity dikeluarkan, meledak sudah orange buff yang nggak berhasil langsung diselamatkan begitu aja. Ada satu Demonic Force ditembak lagi dengan flame shot-nya. Baik banget apa yang dilakukan oleh RRQ Senna di mana mereka melakukan pergerakan dengan sangat ganas di early game ini. Warlord benar-benar bisa mendistract dan bahkan merenggut kembali, tapi Violence memberikan satu buah kejutan di follow up dengan satu buah Yin Yang Opportunity keluar begitu saja seorang Warlord membuat I'm Your Child kembali hilang nyawanya. Bahkan kali pun Violence ingin mengganggu pergerakan dari Nice Try. Powerful buff masih bisa di-secure begitu saja, gak mau mengambil satu buah resiko, membuat Lord Kuhaku reset ke arah belakang terlebih dahulu memposisikan dirinya untuk bisa membantu Nice Try mengambil satu buah jungle kali ini. Ini adalah konsekuensi dari Kaizen Fragnan mengambil 3 hero scaling loh. Yep. Elis, Cecilian, Nathan.
mid ke atas, oke mereka bisa bekerja, tapi early gamenya Benar. mereka akan dibabat habis seperti ini. Dan sekarang ada mau Vendor-nya tadi udah connect langsung karena, tapi untungnya entropy dikeluarkan dan dia pun masih bisa selamat dan pergi dari area tersebut. Selamat sudah sejauh ini dari pemain Kaizen Fragnan, tertinggal poin 1-4. Tapi balik lagi Kaizen Fragnan seperti di game yang pertama, dia pun tetap bisa membalikkan keadaan. Tapi untuk RRQ Sena, kalau mereka memang mau memenangkan game kedua ini dengan sangat cepat, lakukan terus apa yang mereka lakukan seperti di early game. Yes, dia harus konsisten tentunya, tapi kali ini Blood dibuka begitu saja oleh Baptiste di bola dengan dari Lord Kuhaku. Masako mundur ke belakang dengan Flying Blow. 3 hero dari RRQ ini menumbangkan 2 hero. Kali ini pun Masako hampir saja kembali ditumbangkan dengan satu buff Flame Shoot, namun damage-nya masih bisa di-sustain. Kali ini kita bisa lihat juga Turtle Camp by Hydro Coco, which is ini adalah Turtle yang kedua yang muncul di Land of Dawn, Pak Pulung. Yap, sementara itu di atas udah ada invasi yang dilakukan oleh pemain RRQ Sena. Mereka membabat habis satu shield turret yang ada di bagian altar atas. Sementara itu Rafaela seorang diri hanya bisa memberikan sedikit balasan aja tanpa bisa memberikan banyak hal. Udah payung lagi dikeluarin. Sementara itu dari Elisnya baru aja tiba. Turtle pun akan diamankan oleh RRQ Sena sekarang. Mereka kekurangan jumlah orang tapi sepertinya Nastan jauh berhasil langsung mendapatkan karena Turtle tersebut jalan-jalan ke Bekasi pengen Turtle tapi gak dikasih. Itulah yang dilakukan oleh pemain dari Kaizen Fragnan. Yes, bahkan kali ini pun Yami coba memberikan distraction dari satu buah Demonic Force, tapi dia begitu saja gocekan yang bagus sebelum maut yang terjadi di area bawah. Namun kita bisa lihat nice try, nggak mati tanpa perlawanan, dia masih bisa menggocek damage-nya. Namun kali ini tidak ada pertahanan yang cukup di area bawah, membuat Kaizen Fragnan harus kembali kehilangan objektifnya. Walaupun mereka sudah berhasil men-steal ke area Turtle yang sudah di-secure di area river tadi, Pak Pulu. Wah itu bagus banget, nekat sih jatuh. Mentalnya kalau nggak ada, tadi kalau mental kita nggak kuat tuh Bu, maju ke bagian depan kayak gitu buset sulit banget. Cuman pemain Kaizen Fragnan kayaknya memang mereka nggak ada masalah tentang mental-mentalan. Mereka sangat kuat sekali, mereka tidak terganggu dengan nama besar dari RRQ Sena. Oke. Inilah yang mereka pertontonkan dari tadi, bagus sekali. Yes, mereka cukup confident tentunya untuk bisa menyamakan kedudukan oleh RRQ di game yang kedua kali ini. Walaupun objektif turretnya mereka masih belum bisa sentuh, tapi mereka berhasil memberikan counter attack yang cukup bagus ke area RRQ. Kali ini pun kita bisa lihat di mana Kaizen Fragnan udah mulai coba untuk menahan gempuran yang diberikan dari 2 hero. Masako sendirian kali ini dari Lord Kuhakunya sedang dalam perjalanan. Damage yang diberikan cukup sakit, membuat clean dari RRQ Sena di area top lane berhasil merenggut nyawa dari Masako ini boy di area top lane. Apple to apple damage antara Clean dan juga Elis, ya udahlah kalah jauh pasti Elis ya gitu loh. Benar banget. Apalagi untuk sekarang Clean-nya mendapatkan makanan yang cukup banyak, namun di bagian tengah sana ada invasi lagi yang dilakukan. Di bawah ada satu otot yang berhasil dihancurkan juga oleh Nathan-nya, tapi Ruby, Karina, Kagura, Popheus mereka udah mulai bergerak. Coba lihat minimap, mereka akan siap untuk melakukan fight di bawah. Ada Mopedel langsung aja menarik karena Nathan hilang sudah. Nathan-nya dikeroyok habis-habisan. Namun untuk pemain dari RRQ Sena, apakah mereka ingin lebih? Tidak, mereka lebih sabar, mereka pindah lagi, mereka belok ke arah yang lain dan sepertinya area mid akan menjadi sasaran selanjutnya. Nathan terpisah dari rombolannya membuat dia langsung direnggut begitu saja nyawanya oleh RRQ. Bahkan kali ini pun Turtle sudah mulai merubah posisinya di area pertengahan river di sebelah kiri. Bahkan RRQ udah mulai coba untuk set up violence, mulai sembunyi memberikan ingin memberikan sejutan serangan tentunya untuk Kaizen Fragnan. Bahkan mereka pun memberanikan diri untuk mengakui sisi Purple Buff dari Kaizen Fragnan. Kita akan lihat siapa yang mendapatkan Blood Out yang dikeluarkan begitu saja Flying Blood. Bahkan namun dia bisa dikeluarkan oleh RRQ terlalu sakit. Last Insanity-nya diperlakukan begitu saja. Aether dalam bahaya. Damage dikerus tapi masih bisa bergerak ke belakang. Bahkan dari sini kita bisa lihat Masako ini boy yang harus ditumbangkan oleh RRQ. Satu hero Kaizen Fragnan berhasil direnggut nyawanya kali ini, Pak Pulung. Yap, hilang sudah satu pemain lagi dari Kaizen Fragnan. Sementara itu Turtle-nya terbuka dengan begitu bebasnya. Hilang sudah kesempatan untuk Kaizen bisa mendapatkan objektif tambahan. Yes, benar banget. Dan tentunya kita bisa lihat juga di mana teman-teman dari RRQ berhasil mengambil jantung turret dari Kaizen Fragnan. Bahkan kita bisa lihat juga di mana Kaizen Fragnan diperlukan begitu saja dengan satu buah di mana dikeluarkan oleh seorang Yami. Double kill untuk satu dan bahkan triple kill untuk Banana. Kali ini Kaizen Fragnan harus kehilangan 3 pemainnya di menit yang ke-8 kali ini, Pak
Pak Pulung. Wow, 3 hero scalingnya benar-benar menjadi titik lemah dari Kaizen Fragnan di game yang kedua. Dan sebenarnya dimanfaatkan sangat baik oleh RRQ Sena. Mereka membabat habis, mereka melakukan terus-terusan invasinya tanpa memberikan kesempatan untuk Kaizen Fragnan. Yes. Sedikit lagi kalau mereka bisa melakukan ini terus-menerus, mungkin game ini nggak bakal berjalan dengan lama. Tapi kalau sampai ini bisa dibawa ke late game oleh Kaizen Fragnan, itu adalah apa yang mereka inginkan loh. Yap. Di sana hero-nya akan bersinar harusnya gitu loh. Yes, bener banget. Ini masih bisa ada kesempatan yang luas banget bagi Kaizen Fragnan karena di game yang sebelumnya pun mereka tertekan layaknya game yang saat ini sedang kita lihat tentunya, tapi mereka punya dobrakan yang cukup bagus untuk bisa memberikan serangan balik ke area RRQ. Kali ini pun kita bisa lihat RRQ kembali melakukan ekspansi, konsolidatifan gitu saja, langsung diberikan tahu gitu saja, Don Walk-nya di follow up dengan 1 buah poin kill berhasil ditebus seorang Banana. Last in saat ininya masih bisa didinai begitu saja oleh RRQ, membuat Kaizen Fragnan kembali harus reset mundur ke arah belakang terlebih dahulu, Pak Pulung. Yap. Sementara itu untuk sekarang ada invasi lagi yang dilakukan di bagian bawah. Mereka akan kehabisan dari sisi defensifnya, akan semakin lama lagi estimasi dari pattern farmingnya akan dimiliki oleh Kaizen Fragnan. Di bawah Xbox mereka berempat mulai bersama-sama kembali. Ada Rafaela juga di belakang yang akan bergabung. Dan sepertinya mereka akan mulai lagi stay together sampai nanti. Mungkin mereka akan siap untuk melakukan split push apabila memang ada waktunya ataupun memang ada kesempatannya. Yap, benar sekali. Kita lihat juga tadi Lord Camp baik Samsung Galaxy A52s 5G, di mana ini Lord yang pertama udah mulai muncul ke arah Land of Dawn, Lord yang belum ter-enhance. Di mana RRQ mereka sudah bisa mengakuisisi pergerakan dari jungle yang ada, bahkan setengah dari hutannya pun berhasil mereka dapatkan di sini. Bahkan kita bisa lihat juga di mana mereka memancing keributan. Lordnya di poking begitu saja. Kaizen Fragnan nggak berani melakukan observasi kali ini, merelakan karya Lord yang disecure begitu saja oleh RRQ di menit ke-10 kali ini. Iya, ini dari sisi item udah pasti kalah jauh banget. Coba lihat dari networknya, ada jarak kemungkinan 8k loh. 8k jaraknya, sulit loh. Yes, sulit banget sih, apalagi Lord yang belum ter-enhance pun pastinya akan memberikan perubahan besar sih. Karena memang dari anak-anak Kaizen Fragnan pun masih berdiri 2 outer turret mereka. Dan kemungkinan ketika adanya Lord yang berjalan, wave minion penunjang pergerakan RRQ bisa mendobrak 2 outer turret yang tersisa. 8.000 berbanding sekitar 6.000-an aja network tertinggi yang dimiliki oleh player-player dari Kaizen Fragnan. Ada perbedaan item. Oke, di bawah Lordnya udah mulai muncul. Dan sekarang konselnya langsung dikeluarkan juga oleh pemain dari RRQ Sena. Movender tadi nggak kena karena siapapun, masih bisa selamat pemain Kaizen Fragnan. Mereka akan mundur ke bagian belakang. Lalu untuk entropinya juga udah mulai diaktifkan. Oracle akan dimiliki oleh Yami. Sementara untuk Aethernya siap untuk membabat habis juga. Karena ada satu player yang cukup terpisah. Coba lihat Cecilian, entah bagaimana caranya, kenapa dia terpisah bisa sampai ke atas sana. Hey! Apa yang kau lakukan? Dia ingin pulang. Akankah selamat namun bertabur dengan Kagura. Dilempari dengan payung yang begitu menyakitkan. Namun untuk Peveus dilemparikan satu bad impact. Dan juga udah ada Karina yang siap membabat habis. Hilang sudah satu high ground yang dimiliki oleh Kaizen Fragnan. Yes, distraction yang bagus tentunya, mengingat Kaizen Fragnan berhasil membersihkan wave minion dan juga Lord yang berjalan. Damage yang diberikan oleh Kagura benar-benar sakit banget sih. Itu langsung hilang dengan satu buah Seime Umbrella Open dan di follow dengan Yin yang Overtune. Karina sebagai eksekutor berhasil merenggut 1 nyawa hero Kaizen Fragnan. 4 hero versus 5 kali ini Last Insanity dikeluarkan begitu saja, tapi Yami membuka 1 buah Demonic Force memporak-porandakan line up dari Kaizen Fragnan. Tidak ada wave minion penunjang pergerakan mereka di area mid lane, membuat mereka harus reset mundur dan bahkan melakukan eksploitasi terhadap jungle dari Kaizen Fragnan di menit 12 kali ini. Yap, cuman sekarang udah masuk menit 12. Oke, kita lihat sampai berapa lama Kaizen Fragnan bisa menahan. Yes. Ya kan? Kalau sampai Kaizen Fragnan udah punya damage, mereka siap untuk membabat habis ataupun melakukan fight balasan juga dengan pemain-pemain dari RRQ Sena. Cuman RRQ Sena, mereka harus siap untuk bisa langsung nyikat seluruh pertahanan yang dimiliki oleh Kaizen Fragnan apabila mereka bisa mau memenangkan di game yang kedua ini kan. Kalau bisa mereka harus jauh lebih cepat sih harusnya kan. Benar banget. Kita akan melihat problem solve dari Kaizen Fragnan, mengingat mereka dalam bahaya juga karena setengah dari minimap dikuasai oleh RRQ. Dan kita bisa lihat juga dari segi itemization-nya sendiri. Dari Kaguranya ini udah sakit banget sih, Seime Umbrella Open-nya dia udah jadi 2 item combo Magic Clock of Destiny. Ada jahat juga, dan juga Genius. Wow, ini sakit banget. Bahkan clean-nya ini benar-benar sakit banget. Udah Malefic Roar juga, true damage dari Endless Battle dan Berserker Fury memberikan critical damage tentunya ke area hero-hero dari Kaizen Fragnan. Dan juga 1 item respect terhadap magical damage Kaizen Fragnan, yaitu Athena Shield yang sudah dikantongi oleh Banana. Yap.
Sementara itu cleannya di atas masih melakukan farming ataupun menghalau jalannya wave minion yang dimiliki oleh Kaiser Fragnan. Hanya saja seperti ya mereka udah mendapatkan informasi dari Kaiser Fragnan kalau ada satu orang yang mungkin sendirian aja di atas sana. Tapi Xbox-nya udah mulai memukul mundur ataupun mulai mencoba untuk bagaimana bisa menjegal pergerakan dari clean. Tapi sakit banget satu combo quick draw-nya. Satu orang tadi berhasil langsung dihilangkan begitu aja. Elis yang menjadi korban. Last Insanity shutdown berhasil dilakukan. Hanya saja darah mereka nggak begitu banyak lagi dan ada beberapa source skill yang udah dikeluarkan. Berarti akan ada masa cooldown. Ada yang selamat tapi ada yang harus dikorbankan. Wow, ini dia tadi kita bisa lihat Kaizen Fragnan maunya memberikan serangan balik, membuat anak-anak RRQ harus kehilangan banana walaupun ada satu buah serangan yang cukup menyakitkan. Karina datang dengan satu waktu membuat Kaizen Fragnan harus kehilangan dua pemainnya. 14 detik I'm Your Child muncul kembali di lane of Dawn Eater. Udah mulai mempoking ke area satu buah inhibitor di area bottom lane, namun masih bisa dijaga dengan sangat baik oleh Kaizen Fragnan. Dan ini dia, kembali kita bisa lihat Lord yang kedua, Lord yang sudah ter-enhance dan Lord Camp-nya dipersembahkan oleh Samsung Galaxy A52s 5G. Yap, itu serem banget tahu animasi dari Karina kalau apabila dia mengeluarkan apa ya, Dance of Blade ataupun Death-nya. Itu sambil lari, pedangnya diputer-puter, coba siapa yang mau lewat karena sahabat langsung sakit sekali. Kakura, what? Debet macam apa itu? Hilang setengah damage coba pulung. Bukan setengah lagi tuh Neng, sisa sebar sedikit doang. Wah itu sakit banget sih. Warlord ini harus bisa optimalin positioningnya biar nggak kena bad impact dan juga sanguine close dari I'm Your Child. Tapi kali ini Pak Pulung. Ada Holy Baptism, sanguine kalau dikeluarkan tapi Yumun berhasil masih dimiliki dan juga oleh satu pemain yaitu ada Aether. Masih selamat siap untuk maju ke bagian depan, mereka membawa habis. Demonic Force-nya langsung lompat indah jauh banget dapat didapatkan juga oleh Aether-nya. Pertarungan terus berlanjut, ada satu orang lagi yang menjadi korban. Akankah mereka langsung membawa habis bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh Kaizen Fragnan tanpa harus mengambil Lord terlebih dahulu karena mereka punya satu wave minion. Kaguranya Semi Umbrella udah langsung dikeluarkan begitu aja, tapi Entropy kali ini sepertinya nggak bisa membabat habis pemain yang dimiliki oleh RRQ Sena. Terbuka begitu bebasnya. Ini adalah disaster untuk pemain dari Kaizen Fragnan dan pada rasa RRQ Sena 2-0 tanpa balas. 2-0 tanpa balas dari RRQ.